Kristiani, dan ini teman saya Firgita Delia, dan ini teman saya Karisma Dewi, serta salah satu teman saya Gilang Nurdiansyah. Di video kali ini kami akan membuat video perbaikan fisika semester 5. Hari ini kami akan membahas materi hukum Kirchhoff, gaya Coulomb, kuat medan listrik, serta potensial listrik. Di sini ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan hukum yang menjelaskan bagaimana cara menganalisis hubungan antara arus dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff dibagi dua. Yang pertama itu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Rumusnya itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini itu ada contoh soalnya gitu. Di sini ada contoh soal dari hukum Kirchhoff 1. Ini bisa diartikan sehingga persamaan menurut rumus Kirchhoff 1 ialah I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Di sini ada kedua, yaitu hasil penjumlahan GGL atau aljabar dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Di sini rumusnya itu sigma S plus sigma I kali S sama dengan 0. Di sini ada langkah pengerjaan dari contoh soal hukum Kirchhoff 2. Yang pertama itu tentukan arah loop dan arus, tetapi lebih baik arah loop searah arus. Jadi kita pakai arah ke searah jarum jam ya. Yang kedua, jika loop bertemu kutub positif, maka E akan bernilai positif. Ini E-nya. Jika loop bertemu kutub negatif, maka E akan bernilai negatif. Yang ketiga, jika arah loop dan arah arus searah, maka arus akan positif. Dan jika arah loop dan arus berlawanan, maka arus akan negatif. Ya, di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini kita ada contoh soal rangkaiannya ya. Yang pertama berlawanan arus jam dan yang pertama jarum jam dan yang kedua berlawanan arus jam. Ini rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I 1 keluar. Yang kayak tadi udah dibahas pertama pakai rumusnya gitu. Terus I1 tambah I2 sama dengan I3. I1 sama dengan I3 kurang I2. Ini itu dijadikan satu. Ini yang pertama itu kita cari loop satunya dulu. Satu itu sigma E tambah E kali sigma I kali R sama dengan 0. Terus ini S1. S1-nya itu ini 10 volt tambah E3 plus I1 kali R1 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Min E1, kenapa min? Karena berlawanan arus jam. Terus ini S1-nya itu min 10 tambah 5 tambah I1 kali 10 tambah I3 kali 5 sama dengan 0. Terus min 5 tambah 10 I1 ditambah 5 I3 sama dengan 0. Terus ini lanjutan dari sini sama dengan min 1 tambah 2 I1 tambah 5 I3 sama dengan 0. Ini untuk yang kedua. Terus di sini kita lanjut loop yang kedua. Pakai sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sama dengan min sigma 2 plus E3 plus I2 kali R2 plus I3 kali R3 sama dengan 0. Terus ini E2 nya di sini kita lihat min 10 min 10 tambah 5 tambah 1 I2 kali 10 tambah I3 kali 5 sama dengan 0. Terus hasil kita jumlah dari yang atas sama dengan min 5 tambah 10 I2 tambah 5 I3 sama dengan 0.
Di sini ada min 1 tambah 2i2 tambah i3 sama dengan 0. Ini untuk yang ketiganya. Terus yang untuk keempatnya, min 1 tambah 2i1 tambah i3 sama dengan 0. Terus min 1 tambah 2 ini kita pakai kurung karena memasukkan ini, jadi i3 kurang i2 tambah i3 sama dengan 0. i1 plus 2i3 min 2i2 plus i3 sama dengan 0. Terus ini tuh ada min 1 kurang 2 i2 plus 3i3 sama dengan 0. Ini tinggal dijumlahin aja dari yang sini sama ini, sini sama ini. Min 1 tambah 2i2 tambah i3 sama dengan 0. Min 1 kurang 2i2 plus 3i3 sama dengan 0. Ini kita jumlah jadi min 2 plus 4i3, min 2 karena min 1 kurang min 1 plus 4i3, ini 2 tambah 2 jadi 4i3. Terus ini kita pindah ruas jadi 4i3 sama dengan 2. Terus ini kita pindah ruas lagi jadi i3 sama dengan 2/4. 2/4 hasilnya 0,5 ampere. Ini ada contoh soal yang nomor 2 dari gambar rangkaian di bawah ini. Besar kuat arus rangkaian adalah di sini tuh ada gambar rangkaiannya. Hukum 1 yaitu I masuk, hukum 2 yaitu sigma V plus sigma I kali R sama dengan 0. Di sini ada step-stepnya. Yang pertama buat loop, yang kedua tulis persamaan hukum 2. Langsung kita tulis di sini. I kali 3 tambah I kali 3 tambah 12 tambah 1 kali 2 tambah 12 sama dengan 0. I kali 3 sama dengan 3I. Ini kita tinggal kali aja sama 3I tambah 3I tambah 2I plus 12 tambah 12 sama dengan 0. Ini kita tinggal jumlahin 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu 8I plus 24, 12 sama 12 jadi 24 sama dengan 0. Di sini ada 8i sama dengan min 24. Terus kita pindah ruas jadi i sama dengan min 24/8 sama dengan min 3 ampere. Kenapa min 3? Karena ini tuh gas arah sama arah jarum jam. Ini kita tuh pakainya berlawanan arah. Untuk contoh soal yang nomor 3, ini tuh untuk titik acuannya. Di sini ada I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan I3 sama dengan 4A, I4 sama dengan 3A. Di sini kita akan cari I5-nya. Rumusnya sama kayak sebelumnya. I masuk sama dengan I keluar. I1 tambah I5 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Ini tinggal kita jumlahin aja. 6A tambah I5 sama dengan 4A tambah 4A tambah 3A. Terus tinggal dijumlahin lagi. 6A tambah I5 sama dengan 11A. Terus di sini jumlah dari sini I5 tambah 11A kurang 6A. Tinggal kita pindah ruas jadi I sama dengan 5 ampere. Kali ini saya akan membahas tentang gaya Coulomb dan hukum Coulomb. Sebelum kita masuk ke materi gaya Coulomb dan hukum Coulomb, kita perlu mengetahui materi muatan listrik. Muatan listrik itu terdiri dari proton dan elektron. Nah, jika sejenis, maksudnya jika ini positif dan positif, dia tolak menolak. Lalu jika berbeda jenis, tarik menarik ini positif dan negatif. Lalu apa itu bunyi gaya Coulomb? Gaya Coulomb adalah gaya elektrostatik yang menyebabkan adanya interaksi tarik menarik atau tolak menolak pada beberapa benda yang saling didekatkan. Lalu hukum Coulomb bunyinya gaya tarik menarik atau tolak menolak sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lalu kita lihat rumusnya. Ini Q1 dan Q2 nya itu muatan F atau gaya Coulomb sama dengan K konstanta Coulomb yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat dikali Q1 muatan Q1 dikali Q2 muatan Q2
per R kuadrat. Ini jaraknya R ya, R kuadrat. Bila gaya kaulon membentuk sudut, maka resultan gaya F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4 mikrokolom dan Q2 sama dengan 6 mikrokolom dengan jarak 2 cm, berapakah gaya kolom yang terdapat di antara dua benda tersebut? Kita diketahuinya dulu, Q1-nya itu 4 mikrokolom. Mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat min 6 kolom. Lalu Q2 6 mikrokolom setara dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R-nya itu jaraknya 2 cm. Kita ubah dulu ke meter dibagi 100, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu yang ditanya F atau gayanya, jawab F itu rumusnya K1 dikali Q2 per R kuadrat. 9 dikali 4 36, 36 dikali 6 216, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6, 9 dikurang 6 3, 3 dikurang 6 min 3 per 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 2 kuadrat, jadi 10 pangkat min 4, 216 dikali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 4, 216 dibagi 4 hasilnya 54 min 3 dikurang min 4, min 3 tambah 4 10 pangkat 1 hasilnya 54 N. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui dua buah muatan plus 2 mikrokolom dan min 3 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Tentukan besar gaya kolom. Kita perlu ketahui kalau ini minus itu berarti tandanya hanya di muatannya saja, cuman kalau di nilainya itu tidak termasuk minus, tetap positif. Kita gambar dulu muatan positifnya 2 mikrokolom dan negatifnya 3 mikrokolom. Lalu diketahui Q1-nya 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2 3 mikrokolom, 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, R-nya 10 cm, kita ubah ke meter jadi 10 pangkat min 1 meter. Lalu jawab F K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 kuadrat. 9 dikali 2 18, 18 dikali 3 54, 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 lagi jadi 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 1 dikuadratkan, min 1 dikali 2 10 pangkat min 2. Lalu 10 pangkat min 3 dikurang min 2 jadi 10 pangkat min 3 ditambah 2 54 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan hasilnya 5,4 N. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan susunan muatan berikut. Ini Q1-nya negatif 10 mikrokolom. Ini yang C-nya Q3 positif 4 mikrokolom. Yang A Q2 muatannya positif plus 3 mikrokolom. Soalnya itu 3 muatan Q1, Q2 dan Q3 berada pada ujung segitiga siku-siku ABC. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 30 cm. Resultan gaya kolom pada muatan Q1 adalah ini pusatnya itu Q1-nya. Ini positif sama negatif, dia tarik menarik maka dia akan ke arah sini. Lalu ini Q3 positif negatif, dia akan ke arah situ dan Q1-nya akan ke arah bawah. Yang ditanya F1-nya. Nah, tadi jika gaya resultan membentuk sudut, maka rumusnya F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 dikali F13 dikali cos alfa. Kita cari satu-satu dulu. F12-nya K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 dikali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 9 dikali 10 90 dikali 3 270, 9 dikurang 6 3 dikurang 6 10 pangkat min 3 kuadrat, 9 dikali 10 pangkat min 1 10 pangkat min 2 270 dibagi 9 30 10 pangkat min 3 dikurang min 2 min 3 tambah 2 10 pangkat min 1 N. 30 kali 10 pangkat min 1 N sama dengan 3 N. Ini nilai F12 nya. Lalu kita cari F13. K dikali Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 9 dikali 10 90 dikali 4 360, pangkat 9 dikurang 6 3 dikurang 6 min 3 kuadrat. 9 dikali 10 pangkat min 1 min 2
360 dibagi 9, 40. 10 pangkat min 3 ditambah 2, 10 pangkat min 1 sama dengan 40 kali 10 pangkat min 1n sama dengan 4n. Nah, cos alfanya kenapa 90 derajat? Karena segitiganya itu membentuk siku-siku. Jika cos 90-nya itu 0, karena cos 90 derajatnya itu nilainya 0, ini kita masukin 0 dikali F13 dikali F12 dikali 2 itu 0, maka kita mengabaikan nilai ini, kita langsung saja F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. F12 nilainya 3, F13 nilainya 4, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16, akar 25 itu nilainya 5n. Jadi nilai F1 itu sama dengan 5n.